Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini, detik ini, kita disihatkan badan, dimurahkan rezeki, dan ditetapkan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta sahabatnya, pengikutnya, umatnya sampai yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. La ilaha illallah wallahu akbar walillah. Kita membicarakan tentang ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah dinapa supaya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengenali dulu, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Barang siapa kenal Allah Ta'ala, maka ibadahnya diterima dan disentuh dan diberi berkah mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Jadi kalau kita sudah tahu dengan Allah Ta'ala itu tadi, nyaman ibadah kita diterima, harapan apapun yang kita sudah pinangi dengan Allah Ta'ala itu. Allah Ta'ala itu tadi selalu memberi rahmat kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Lalu duduknya di situ apa? Di marifatullah. Allah Ta'ala itu tadi marifatnya kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala itu tadi selalu memberi harapan, selalu memberi kebesaran kepada Muhammad itu. Begitu juga kita, biar kita pinangi dengan Allah Ta'ala itu apapun gawian kita ibadah. Tapi kalau kita kada tahu kedudukan Allah Ta'ala itu, sia-sialah ibadah kita. Nah, berarti ibadah kita kada diterima. Ya kalau supaya ibadah kita diterima, ya yang kita tuntut ini ilmunya. Nah, kita pelajari, kita amalkan sehari-hari. Nah, itu namanya kita pinandu dengan Allah Ta'ala itu tadi. Apapun yang diperintahkannya kita gawi, kita laksanakan dengan sesuai kemampuan kita. Kaum muslimin rahimakumullah, majelis al-taqwa yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala selalu memberi rahmat kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umatnya pula diberi hidayah kepada Rasulullah. Dibukakan hidayah supaya menuntut ilmu itu manfaat, mulai hidup sampai ke liang lahat. Ilmu yang dituntut itu berguna untuk diri kita pribadi, untuk kita menghadap kepada Allah Ta'ala, untuk kita junjungan kita mengakui bahwa itu umat Rasulullah. Nah, itulah kedudukan Allah Ta'ala di Muhammad itu. Awaludin marifatullah,
awal mengenal Allah Ta'ala atau pengenalan diri. Jadi barang siapa mengenal Allah Ta'ala lawan diri kata pinandu parai juga. Nah, ini kita bakakat ke Awaluddin Marifatullah lah. Sekali lagi, Awaluddin Marifatullah awal mengenal Allah Ta'ala atau pengenalan diri. Barang siapa mengenal Allah Ta'ala dulu, maka sia-sialah ibadahnya. Berarti nya kadipinandu dengan diri tadi. Barang siapa akan mengenal dirinya, maka ibadahnya tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Kenapa? Karena inya pinandu dengan diri tadi. Nang diri sebenar-benar diri tadi. Apa garang guru diri itu tadi? Ya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tadi. Jadi kalau orang sudah di Awaluddin Marifatullah ini tadi, tidak akan kawa mencapai kedudukannya kalau orang kada belajar di ilmu, kada belajar di majelis, kada belajar berduduk seperti ini tadi. Jadi kalau Awaluddin Marifatullah itu tadi sudah pinandu, maka orang itu tadi kada sia-sia amal ibadahnya. Haratan apapun, haratan jalan, haratan tidur, itulah ibadah Awaluddin Marifatullah. Karena ia selalu memuji kebesaran pada dirinya tadi, atau kebesaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tadi. Kaum muslimin rahimakumullah, majelis al-taqwa yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sudah memahami arti tentang kedudukan makam ini tadi, makam Rasulullah atau makam Zat Allah Ta'ala ini tadi, mudah benar hidupnya, tenang, pikiran kata kegelisahan, ya kalau, nah, dia duduk bersalawat, berzikir, nah, mendoakan supaya kita hidup kena selamat dunia dan akhirat. Itu yang dicari. Tapi kalau inya kada pernah menuntut, kada pernah mendengarkan ucapan-ucapan guru-guru, mungkinlah inya dibitakan, berarti kada ada hidayah, rahmat Allah Ta'ala itu tadi, rahmat Rasulullah itu tadi kada ada di tubuhnya itu tadi. Kada bertanamkan Rasulullah, keimanan Rasulullah di tubuh kita ini. Tapi kalau rahmat dan hidayahnya itu ada, pastinya apa yang diucapkan di mana ada mendengar majelis pengajian, pasti orang itu umat Rasulullah itu menuntutnya mendengarkan. Kada kawa ini umpat berduduk mendengarkan barang. Berarti hidayahnya ada kepada umat Rasulullah itu tadi. Tapi biayanya kada ada. Apapun ucapan guru ini kada memakai. Kenapa? Hidayahnya kada ada. Ngalih yang mencari orang dapat hidayahnya, petunjuknya aja. Memang ditujukan sudah, diutus sudah bahwa umat itu diingkari, bahwa umat itu ingin memahami ucapan guru-guru ini tadi. Kaum muslimin rahimakumullah, majelis al-taqwa yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah orang meripat luar biasa. Sekali inya mengangkat takbir itu Allahu Akbar 50 sehari semalaman diterima. Bayangkan orang meripat, apalagi diberi petulah magingnya, tidak kada ada nilainya, kada ada nilainya. Orang diberi petulah itu kada ada nilainya, harganya itu kada ada. Keluar biasaannya, ucapannya itu tadi. Makanya kita hidup ini memahami ilmu pelajaran ini, kita jujur-jujur berdoa memohon kepada Allah Ta'ala atau memohon kepada Rasulullah kita. Nah, kita nih menghendakkan selamat, kita memohon minta satu kepada ibu bapa, dua kepada Nabi Adam,
3 kepada Rasulullah, 4 kepada wali-wali, 5 kepada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberi rahmat tadi. Maka biarnya memberi rahmat, taufik dan hidayahnya itu tadi, pasti kita menerima mata pelajaran ini tadi. Kenapa? Kita diberi hidayah. Nyaman. Makanya di orang hidup itu jangan kegelisahan. Tenangkan pandiri hati ini supaya hati itu jangan rusak. Maka biarnya rusak hati itu lalu timbulai nafsu tadi. Nafsu yang membunuh keimanan kita tadi. Makanya para wali-wali itu sidin, kenapa? Selalu kedilapas siang hari malam itu selawat aja berzikir supaya nafsu itu kada berkembang di batang tubuh sidin tadi. Nah, begitu juga kita ini tadi. Nah, yang terutamakan para wali-wali itu hanya zikrullah kepada diri kita, hanya berselawat kepada Nabi kita. Begitu juga kita jangan lepas pada zikir, jangan lepas pada selawat. Maka biarnya lepas zikir dan selawat itu bukan termasuk golongan orang-orang Rasulullah, umat Rasulullah. Kaum muslimin rahimakumullah, majelis al-taqwa yang dari dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku mengisahkan kawalian sidin itu tadi sebelum sidin lahir di dalam rahim ibu itu sudah menjadi wali, keramahnya sudah jadi. Setelah sidin lahir umur 1,5 tahun bisa baca Quran. Ayo, bayangkan umur 1,5 tahun bisa membaca Quran. Kenapa? Keramahnya memang ditunjuk beliau itu. Nah, amun kita anak setengah 2 tahun, kalian harapan kalau menyambat baginya. Nah, tapi pada Tuhan kita, Datuk Sanggul itu tengah 2 tahun bisa membaca Quran. Luar biasa keramatnya, luar biasa keramat beliau itu tadi. Setelah sidin sudah mencapai umur 7 tahun, sidin hatam Quran. Hatam Quran. Setelah sidin hatam Quran, sidin mengamalkan pulang, hafal Quran pulang. Nah, di mapa di batang tubuh sidin dia, nangaran nang cahaya itu bersinar nur itu tadi lah memancar di awak ini. Kenapa? Kebersihan mata batin sidin. Sehari semalaman sidin tuh kalau sidin membuka Quran, sidin kada menyentuh makanan. Dikosongkan paruh tuh hanya sidin membaca Quran itu. Bahari itu anu ngaliban mencari nang nasi ini, bilang anak singkung aja makanan, pisang-pisangan. Nah, tapi keramah beliau itu luar biasa. Itulah keramah Datuk Sanggul. Keramah Datuk Kelampayan pulang, sidin Mbak Amalia 21 tahun nang kada keluar pada kamar. Apa yang diamalkan sidin? Zikir lawan salawat saja. Setelah sidin sudah sampai waktunya, sidin turun ke masyarakat. Ada yang melihat, orang yang tembus pandang bahwa Datuk Kelampayan itu bersinar dengan Nur Muhammad itu tadi. Kenapa? Karena beliau mujahadahkan itu tadi luar biasa, nur itu tadi, zat Allah Ta'ala itu tadi. Keramahnya. Sampai waktunya sidin lawan kurang tuha, lawan masyarakat, sopan santuna, akhlak yang baik, timbul lalu dipakai orang. Keramah beliau itu tadi. Padahal sidin duduknya di mana? Disifat. Disifat itu apa? Duduknya di syariat. Tapi beliau, hati beliau luar biasa. Kalau sidin hendak ke Makkah, bapijin hilang juga. Anak ke Kalimantan, bapijin hilang juga. Nah, kenapa? Hati sidin membujur-bujur memakai ilmu ini tadi. Nah, kita pakai ini ilmunya, ilmu para wali-wali juga. Nah, kita pakai ini mulai Rasulullah sampai
ke sahabat beliau, sampai ke cucu beliau, sampai ke zuriat keturunan Sidin. Nah, kita pakai ini lagi. Nyamannya tuh. Kalau berbeda ilmunya kada, tapi kita yang kada pernah merasakan nikmatnya zat Allah Ta'ala itu tadi, yang ada di dalam diri itu tadi. Kaum muslimin rahimakumullah, majelis at-taqwa yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau datu kelampaian, kita kada diragukan lagi kewaliannya. Karena pasak Kalimantan Selatan adalah datu kelampaian. Pada Tuhan ulah kita seluruh ada di Pulau Kalimantan ini datunya di situ. Keturunan Sidin menitis di anu anaknya banyak. Kalau dibacakan di dalam kitab ini sampai jam 12 malam ada tuntung. Zuriat keturunan Sidin, cucu Sidin, buyut Sidin. Nah, termasuk kita. Nah, ada nih cucunya. Jadi kalau kita kawa meneruskan perjalanan beliau itu tadi, itulah golongan cucu Sidin yang mulia di sisi Sidin tadi. Sidin mendoakan, ya Allah ya Tuhanku, mudahan anak cucuku ini yang dimanakan yang meneruskan perjalananku. Nah, jadi barang siapa menuntut ilmu ini, kita taat kepada satu, taat kepada Rasulullah, dua, taat kepada sahabat Nabi, tiga, kita taat kepada umat-umat Sidin, empat, pulang kita taat kepada wali, lima, pulang kita meneruskan perjalanan yang apa? Yang dijalankan yang dahulu tadi. Nah, tapi kami kadang keramahnya sakit banget hidupnya. Ya Allah ser, bapangsar mencari usaha, orang dapat sekian ini, seorang kata, kenapa? Ilmunya kita kata. Nah, tidak ibarat orang mengunjun tuh, mengunjun naik, orang mengunjun di kolam, seorang mengunjun di karing, kada mau kanan waktu itu. Nah, itulah untungnya orang belajar ilmu tadi. Jadi kalau kita beribadah, kada usah diragukan lagi. Aku yakin orang berduduk di Marifat ini, Allahu Akbar, itu sudah diterima. Kenapa? Karena ia tahu dengan Allah Ta'ala itu tadi, tahu dengan Muhammad, tahu kedudukan Muhammad, tahu di sifat Allah Ta'ala itu tadi, tahu asal kejadian diri. Nyaman kalau tak? Jujur aja kita nih, asal kejadian dari tanah, tapi pun tanahnya itu beda-beda. Kada sama, katanya mau tanah hirang berataan. Ada tanah hirang, ada tanah kuning, ada tanah liat, ada tanah abang. Nah, kita nih umat Rasulullah ini tanahnya yang bersih. Yang berapa ratus tahun, berapa 200 tahun dicuci, diberasihi sampai bersinar. Hanya dijadikan, hanya dihidupkan, hanya dinyawakan, mepandir ya tadi. Nyamannya no. Kadang-kadang kita nih kalau membalas budi pekerti Rasulullah. Kadang-kadang nilainya 40 tahun nih kan betapa di dalam kubur ya kada bertamuan jualan Rasulullah. Mun kada bujur-bujur ilmunya ada, hidayahnya ada. Sama. Tapi kalau orang belajar ilmunya, maka tahu mana nyaman banawan Rasulullah. Hari-hari bepandir, siang hari malam, timah guru bepandir Rasulullah itu belajar ilmunya, tuntut ilmunya, pasti pertemuan dengan Rasulullah. Makanya ujah Haji Anang Lamri, aku sabudina selalu lawan Rasulullah itu siang hari malam kada lapas 24 jam. Makan, minum, guring, bahera, ku bawa berjalan, kada ada lapas aku dengan Rasulullah itu tadi. Aku kata menyalahkan perjalanan beliau karena Sidin pinandu dengan Rasulullah, pinandu dengan wujud Rasulullah, pinandu dengan keimanan Rasulullah, pinandu dengan tingkah
Rasulullah. Kada kawa disalahkan. Ada kita di mata anak pinando, ilmunya aja kada dituntut. Jadi kita harus mempercayainya di situ. Makanya yang dituntut ini sudah, syariatnya dituntut sudah, tarikatnya sudah, hakikatnya sudah, marifatnya sudah, awaluddin marifatullah sudah. Nah, apa lagi? Tinggal mendasarkan malicini kedekatan kita kepada Allah Ta'ala. Di mana supaya dekat kepada Allah Ta'ala itu rancaki berdiri, rancaki memuji kebesarannya. Itu kata kamu diambil itu. Nah, kenapa? Supaya kita memahami dasar-dasar hukum itu tadi. Kalau pun kata sembahyang atau kata sembahyang ke rumah nih, kenapa? Aku di masjid aja. Masjid itu katakan banda mati, yang banda hidup di mana? Yang ada di diri ikam tadi nang berjalan tadi. Nah, masjid itu tempat orang beribadah aja, tempat orang yasinan, pandiri. Ikam masjid masalah itu, mau lah nyoba pander. Nah, berarti itu mati. Tempat hidup beribadah di dalam masjid itu tadi. Kalaupun di masjid itu kata ke masjidnya, kata berdosa kada, itu tempat ibadah aja. Makanya aku tuh belak-belakan aja. Kata ke masjid, kata berdosa juga. Ke masjid pula kata bapak hala juga. Dirinya kali pinando parai juga. Nah, sama aja orang tulak haji itu sama. Bertemu di rumah Allah Ta'ala jadi takuni bertemu dengan Allah Ta'ala. Kada ada guru aja Allah Ta'ala itu kata kau di sama-samakan. Nah, jago pulang ke di rumah bertemu dengan Rasulullah. Kada Rasulullah itu meninggal. Nah, inya kada mengerti lawan Rasulullah. Inya kada pinandu dengan Allah Ta'ala itu. Inya kada pinandu dengan Rasulullah itu. Berarti ibadahnya sia-sia. Nah, di sini aja sia-sia apalagi ke Makkah sana. Nah, makanya orang tulak haji beribadah tuh patut dituntut ilmunya dulu, dikaji dulu ilmunya, baru kita melaksanakan. Ini ilmunya kata dituntut melaksanakan, ya bukan menggawi terus terang aja. Kenapa? Anggaran luput tuh kedudukannya aja sudah luput. Nah, anak digawi lah luput itu lah, Pak. Nah, sama tuh kisah ada. Seminggu penyair andal nih Irak Baghdad itu Abu Nawas tuh garing. Nah, garing Abu Nawas nih kada kawa diobati kada mau ampi, ditukarakan itu ini kada ada kawa lagi. Pokoknya ditawari itu kada hendak taruh subang. Ujar Nabi ini apa garang pian hendak hendak makan ini kah kada jarang Abu Nawas. Hendak apa pian? Hendak kayak aku hendak tuh. Jadi jangan gini apa hendak pian? Karena aku lah. Murah aja pengharganya aja Abu Nawas kada larang kada. Murah aja. Jadi Nabi ini sudah curiga lawas sudah. Sebelum Abu Nawas digaring sudah aku curiga sudah bahwa Abu Nawas ini kena lakiku ini kena nang kini. Jadi diturut ya. Aku nih kalau ikam mengabulkan hajatku, aku nih hendak lawan orang sebarang itu nah. Jadi Nabi ini berpura takajut. Jadi ujian Nabi ini pindah mau kemana? Tuh lawan membalu itu. Oh, ini itu kajian Nabi ini. Amun gitu ujian Nabi ini, aku berpikir aja dulu seminggu juga langsung siap Abu Nawas. Dipinta karena didatang karena menteri, ujian menteri bah laki kami paling 3 hari lagi sudah mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di Japan ini tangan ini dah, di Japan yang gini gugur. Berarti Nabi ini hilang, sudah nih kutuk nih sudah nih. Roh ini sudah nak pindah pada jasad pada Abu Nawas tadi.
Jadi Abu Nawas di dalam batin berdoa, ya Allah ya Tuhanku, mudahan keramahku ini, biniku ini menyatakan bahwa lawan si A itu tadi. Rupanya nangaran doa Abu Nawas, orang wali Abu Nawas toh, dikabulkan doanya tadi. Jadi jangan bini, ayuhan. Imbas mendengar bini ini miihakan, manggagas Abu Nawas mengambil jubah, mengambil sorban, ampih garing. Sekalinya tawarnya anak babini aja. Nah. Kenapa? Karena Abu Nawas itu sudah diakui. Malaikat aja kawat ibu mulinya, apalagi manusia. Nah. Ayo, Kang. Tapi kita nih gitu kata kawa. Nah, ilmunya kita kata kawa menurut ini gitu. Jadi dia beribadah, kita jangan imbas ke masjid atau ke musala, imbas turun tuntung berdoa kulit jalan. Kenapa? Jangan memandi orang, jangan mencela orang, maka ibadah itu rusaklah. Yang dipandir kulit ikan, nanti sakiti kulit ikan. Kata dia lain, kata coba dua, satu ruh, dua jasad itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.